Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, hari ini Ibu akan kembali menjelaskan materi tentang teks ulasan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah nanti peserta didik mempelajari materi ulasan, diharapkan mampu untuk menelaah struktur teks ulasan secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini ada nilai keagamaan yang dimana Ibu kaitkan dengan kehidupan nyata kita. Dimana kalau kita mau lihat seseorang itu jangan dari yang namanya kekayaan, tapi harus dalam dirinya. Nah, sama seperti halnya dengan karya. Karya yang akan kita ulas juga jangan pernah kita melihat dari luarnya saja, ya. Oke. Di sini ada contoh dari sebuah ulasan, ya. Ibu yakin kalian sudah pernah bertemu dan sudah pernah mengalami yang namanya mengulas suatu barang ataupun mengulas suatu makanan. Lalu, apa sih teks ulasan itu? Nah, jadi teks ulasan itu adalah yang berisikan komentar atau penilaian terhadap suatu karya. Nah, berarti berbicara teks ulasan, dia isinya adalah tentang memberikan penilaian, memberikan komentar, memberikan saran terhadap suatu karya. Lalu karya apa saja yang bisa kita ulas? Ada fiksi dan non-fiksi, ya. Nah, kemudian setelah itu ada apa saja di dalam teks ulasan? Ada yang namanya struktur teks ulasan, ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada identitas karya. Nah, di dalam identitas karya ini biasanya ini adalah yang paling pertama kita lihat. Biasanya dalam identitas karya itu terdapat judul karya, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, ukuran buku, maupun cetakan. Jadi secara tidak langsung identitas itu adalah yang pertama kali atau tanda pengenal dari karyanya. Lalu yang kedua ada orientasi. Nah, kalau orientasi ini adalah dia masuk ke dalam struktur yang kedua, yaitu berisikan tentang penghargaan yang didapatkan oleh karya tersebut. Apa penghargaannya? Misalkan dia bestseller, atau sudah dibaca 3 juta pembaca, atau novelnya sudah difilmkan, atau filmnya mendapatkan penghargaan FFI. Intinya kalau orientasi itu adalah isinya tentang penghargaan-penghargaan, ya. Oke, yang ketiga, sinopsis. Nah, kalau sinopsis ini dia isinya tentang ringkasan cerita. Jadi, sinopsis itu lebih kepada inti ceritanya. Tentang apa sih novel ini? Tentang apa sih film yang kita tonton ini? Kita ceritakan secara ringkas. Yang keempat, ada yang namanya analisis. Nah, kalau analisis itu biasanya kita mencari tahu unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Seperti tokoh, kemudian watak, tema, alur. Pokoknya kalau analisis itu mencari unsur-unsur cerita. Ingat, seperti lawats, latar, amanat, watak, tema, tokoh, dan sudut pandang, ya. Oke, lalu yang kelima ada evaluasi. Nah, kalau evaluasi itu biasanya berisikan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Nah, di sini kita sebagai pembaca ataupun penonton bebas memberikan penilaian. Misalkan contohnya kelebihannya, buku ini atau cerita ini menggunakan bahasa yang mudah difahami. Itu kelebihannya. Terus kekurangannya misalkan cover bukunya kurang menarik. Nah, intinya kalau di bagian evaluasi ini kita nilai tuh apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada pada novel tersebut ataupun dalam film tersebut, ya. Oke, yang terakhir ada yang namanya rekomendasi. Nah, kalau rekomendasi ini adalah memberikan masukan, memberikan saran buat pembaca. Apa sih maksudnya? Misalkan kita sudah baca novel, salah satu novel. Nah, kita bisa memberikan saran nih,
biar pembaca yang lain juga mencoba untuk membaca novel kita. Apa misalkan contohnya? Contohnya misal, cerita ini bagus dibaca untuk kalangan remaja karena banyak memberikan manfaat. Nah, jadi itu yang namanya rekomendasi, memberikan saran ataupun masukan ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian penjelasannya. Semoga materinya bisa difahami dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.